Ya, terima kasih Anda masih bersama kami menyaksikan I Love Makassar, Inspirasi Indonesia. Saatnya Anda ikut bergabung bersama kami di line telepon 4344444. Bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Makassar dan sekitarnya, Anda dapat menambahkan 0411 di line telepon yang telah saya sebutkan tadi. Ada Pak Iskandar dan juga ada Ibu Haja Sunani di studio I Love Makassar saat ini tengah bicara mengenai sanitasi yang baik ya Pak ya. Nah, bagaimana sendiri tanggapan warga apabila memang dari pihak STBM itu sendiri melakukan sosialisasi terhadap sanitasi yang baik terhadap mereka? Bagaimana respon mereka, Pak? Ya, sebenarnya program ini intinya adalah pelibatan masyarakat ya. Jadi bahasa berbasis masyarakat itu sebenarnya mulai dari awal program ini masuk itu kita tidak punya bentuk program. Jadi kita memang menawarkan kepada masyarakat. Kita mulai dari melakukan mapping bersama masyarakat, melakukan jalan-jalan susur kampung bersama masyarakat. Itu tujuannya adalah untuk memberi mereka pemahaman dan sekaligus melihat bahwa ternyata mereka punya banyak masalah terhadap sanitasi. Karena sebenarnya tingkat kepedulian masyarakat itu bukannya tidak ada sebenarnya. Mereka ada, tetapi karena faktor ekonomi yang menuntut mereka harus bekerja setiap hari mencari uang untuk makan hari ini, itu menyebabkan mereka tidak lagi punya waktu untuk melihat kondisi-kondisi yang ada bahkan berdampak luar biasa untuk pengeluaran ekonomi mereka nantinya kan. Nah, makanya di program ini kita lebih banyak seperti Ibu Sunani ini kita buat tim dulu, kemudian setelah itu mereka kita fasilitasi untuk ditingkatkan kapasitasnya, kemudian mereka yang langsung mengajak masyarakat untuk melakukan mapping, melakukan susur kampung, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan sanitasi di lingkungannya. Sejauh ini sudah berapa tim Pak yang dibentuk? Kami ada sekitar 30 kader yang menjadi promotor utama. 30 kader. Menjadi promotor utama, tetapi di setiap RT itu kita punya 2 promotor yang akan masuk ke rumah-rumah untuk mengajak masyarakat untuk mau peduli dengan sanitasi. Itu tugas mereka ya Ibu ya? Ya, salah satu tugas mereka dari Pokja itu. Di samping itu juga kita sering mengajak mereka untuk rembuk lagi, mendiskusikan apalagi masalah yang ada di situ, kemudian kita kerjakan lagi. Jadi metode kita adalah kumpul, kemudian cari masalah, kemudian solusikan bersama dan kerjakan. Ketika itu kita lakukan, banyak hal yang kemudian bisa dilihat hasilnya. Ini yang memancing masyarakat untuk mau terlibat dengan sendirinya. Biasanya orang ingin kumpul-kumpul supaya senang-senang. Ini enggak, kumpul cari masalah, cari solusinya. Jadi cari masalah ya Pak ya? Sebenarnya kita cari masalah. Cari masalahnya. Makanya program ini agak unik karena kemudian masyarakat kan kalau dibilang program, project, masuk ke wilayahnya itu selalu mereka mengharapkan bantuan, duit dan sebagainya. Tapi karena model kita seperti itu sehingga itu tertepis dengan sendirinya, mereka tidak, dan sangat mudah mengumpulkan masyarakat untuk program kita karena ya daya tariknya adalah itu. Yang memanggil mereka adalah orang-orang mereka sendiri, kemudian ngumpul, kita perlihatkan foto-foto di mana solokan mereka mampet, di mana mereka masih ada anak-anaknya yang buang air besar di got atau selokan, kemudian kita buka kanalnya yang setiap hari mereka hirup hawanya, mereka hirup. Nah, foto-foto itu yang kemudian kita tanyakan, ini mau dibiarkan sampai kapan kondisi ini, sehingga kita mengajak mereka untuk membuat rencana aksi, kemudian kita lakukan bersama, dan ketika ada perubahan di satu titik, ini menjadi champion untuk orang-orang lain, kita gampang untuk mengajak mereka untuk melakukan hal yang sama. Ayo di sini bisa, kenapa di daerah sini tidak bisa, begitu, seperti itu ya. 30 leader tadi dikatakan sudah ada ya Pak ya, dan di masing-masing RT ada 2 orang setidaknya yang bisa diutus untuk memberikan informasi terkait sanitasi yang baik. Untuk target daerah sendiri ada berapa targetkah sejauh ini dan berapa banyak yang sudah dijalani? Ya, sebenarnya proyek ini kan akan berakhir 2014. Kita sudah mulai 2012 kemarin, tapi 2013 ini kita akan coba replikasi di 6 kelurahan lain. 6 kelurahan lain. Mungkin karena kelurahan kita kan ada 143 ya, jadi banyak. Tapi bukan hanya High Five yang bekerja untuk sanitasi, banyak proyek yang lain, tetapi kita lebih fokus kepada, kita tidak main di fasilitas sanitasinya, tetapi kita main di perubahan perilaku masyarakat. Ini memang agak baru, program ini agak baru dan jarang yang melakukan model program seperti ini. Jadi rata-rata program sanitasi yang masuk itu ketika mereka bicara air bersih, maka dibikinkan sumber airnya, dibikinkan tangkinya,
disuplai airnya, kemudian warga bisa menikmati air bersih. Setelah itu selesai. Atau misalnya ketika proyek masuk, mereka hanya membangun MCK di mana-mana, kemudian tidak melakukan perubahan perilaku masyarakat, akhirnya MCK itu menjadi monumen gitu, jadi tidak terpakai. Akhirnya Dan menjadi bahkan pajangan menjadi saja ya, ya. dan bahkan menjadi pemilikan pribadi di mana lahan itu, misalnya rumah saya, pekarangan saya hibahkan, dibangun, setelah itu pintunya saya balik menghadap ke rumah saya, karena dia bilang masyarakat hanya tahunya buang air besar, tidak tahu membersihkan. Saya yang susah membersihkan, hawanya saya yang dapat. Akhirnya dia tutup yang untuk akses warga, kemudian dia buka akses untuk jadi WC pribadi. Nah, Jadi ini otomatis menjadi milik pribadi ya, ya Pak ya? ini yang menjadi tujuannya untuk umum jadinya Iya, pribadi. ini yang menjadi pembelajaran kita sebenarnya. Jadi kita enggak seperti itu. Jadi kita mulai dari perubahan perilaku dulu. Nah, akhirnya kemudian selama kita bekerja dengan perubahan perilaku, masyarakat akhirnya bilang, wah ternyata toilet itu penting ya. Iya Pak, penting. Jadi mereka akhirnya mengeluarkan uang sendiri untuk beli toilet. Karena kesadaran kita bantu. mereka, Nah, kesadaran sudah ada, dan akhirnya mereka tidak ada kesulitan dengan ekonomi. Kan kemarin banyak orang bilang karena masyarakat miskin itu tidak mampu bikin toilet. Tapi ketika kita survei dari lima orang yang ada di situ, semuanya dewasa, itu masing-masing orang memiliki handphone. Pengeluaran pulsanya saja kalau dihitung rata-rata ditanya berapa, ada yang 20.000 setiap bulan, ada 50.000. Ketika ditanya setiap bulan pengeluaran untuk biaya komunikasi saja itu hampir 200.000. Nah, untuk pembangunan satu toilet itu hanya butuh menabung sekitar 5 atau 6 bulan sudah bisa jadi toilet di rumah itu. Tapi toiletnya enggak ada gitu. Sementara dia punya televisi bagus, dia punya Alat ada elektronik motor, ya. ada apa. Tapi karena kesadaran terhadap sanitasi nggak ada, membangun toilet mereka nggak penting gitu. Lebih bagus buang hajatnya di kanal seperti yang Ibu Sunani bilang tadi. Selesai masalahnya kan, karena nggak kelihatan. Begitu ada air di bawah, lari, udah beres masalahnya. Padahal dia nggak tahu bahwa ini ternyata mencemari lingkungan yang lain. Itu karena tidak sadar atau Tidak ada tidak kesadaran. mengetahui Betul. bahwa betapa pentingnya toilet yang ada di rumah Iya, ya untuk toilet betul. pribadi kita sendiri. Nah, Ibu sendiri bisa menceritakan bagaimana sih sebenarnya pengalaman pribadi waktu awal mula untuk mensosialisasikan betapa pentingnya high five ataupun juga bisa dikatakan sanitasi yang baik terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Ibu Sunani sendiri ini wakil dari Kelurahan Lembo, Kota Makassar ya, Ibu? Iya. Mhm. Dari awal kami sebagai Pokja Kelurahan, khususnya di Kelurahan Lembo, pertama itu tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Iskandar bahwa kami kumpul dulu semua dengan kader dari kader Posyandu, kemudian ada dari Karang Taruna, kemudian ya kita libatkan dengan pemerintah kelurahan atau Oh, Pak jadi Lurah itu kerjasama juga sendiri. dengan para Karang Para Taruna Karang ataupun Taruna. juga Ya, alhamdulillah nanti setelah kita rembuk dengan warga di situ, akhirnya itulah tadi terbentuk sebagai suatu Pokja, yaitu namanya Pokja Kelurahan yang terdiri dari 15 orang dalam satu kelurahan. Kemudian dirinci lagi dalam satu kelurahan itu ada 9 tim monitoring, di mana tim monitoring ini yang jalan ke masyarakat untuk melihat bagaimana pelaksanaan khususnya PHBS atau STBM itu sendiri di dalam warga itu sendiri. Kemudian kita mengkhususkan kepada ibu-ibu yang mempunyai bayi balita. Dan sudah berapa lama Ibu melakukan sosialisasi tersebut kepada ataupun juga di sekitar lingkungan Anda? Kami adakan sosialisasi atau semacam penyuluhan itu mulai bulan Juli sampai Juli sekarang. tahun kemarin Iya, ya Ibu ya, tahun sampai 2012. sekarang. Nah, sejauh ini kurang lebih mungkin 8 bulan telah berlalu, Iya. apa hasil yang Ibu dapatkan kepada masyarakat ataupun juga apa yang mereka bisa petik dari sosialisasi yang telah dikerjakan ataupun juga high five yang telah dilaksanakan tersebut? Mungkin kami bisa jelaskan dalam 5 pilar itu dalam STBM, dari STBM itu yang pertama tadi itu ya kembali lagi bahwa yang tadinya itu kebiasaan mereka jongkok-jongkok di kanal ya akhirnya bisa masuk ke klosetnya atau ke rumahnya masing-masing. Akhirnya jongkok di rumah lah. Ya, jongkok di rumah. Kemudian yang pilar kedua itu khususnya CTPS itu ya kami sangat merasakan ya khususnya dalam keluarga kami sendiri. Biasanya ya kebiasaan itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mau makan ya sebagaimana kita tahu bahwa kalau cuci tangan itu biasanya sebelum makan yaitu pakai kobokan. Nah, setelah kami tahu ini masalah CTPS itu sangat penting ya, sebelum makan ya seharusnya kita
harus cuci tangan pakai sabun dulu. Kemudian yang ketiga itu pengolahan air minum. Kami mungkin juga jelaskan di sini bahwa kami di Kelurahan Lembo itu khususnya untuk pengelolaan air minum, karena di masyarakat rata-rata sewaktu kami memonitori mereka untuk pengolahan air minum itu rata-rata merebus. Nah, setelah adanya Hike Pipe memfasilitasi kami, kemudian diadakan pelatihan-pelatihan, akhirnya alhamdulillah Hike Pipe mendatangkan bagaimana opsi pengolahan air minum itu yang seharusnya itu ya mereka datangkan jauh-jauh dari Banda Aceh. Di sini ada 8 opsi pengolahan air minum yang pernah kami lakukan di masyarakat kami, khususnya di Kelurahan Lembo. Yaitu ada opsi pengolahan air minum Nasafa, kemudian Live Straw, ada Air Rahmat, Sodis, kemudian Pur. Nah, di sini sangat kami tertarik adalah masalah pengolahan air minum Nasafa ini, di mana masyarakat saya lihat banyak yang tertarik. Sampai sekarang ini kami juga sudah adakan di sana sosialisasi dari RT ke RT, dan sampai sekarang ini alhamdulillah kami sudah menjadi reseller Nasafa. Oh, jadi sudah ada nilai positif yang bisa didapatkan ya Ibu ya? Iya, sudah. Alhamdulillah kami sudah 2 kali pesan dari Banda Aceh untuk opsi pengolahan air secara Nasafa itu. Ada wadah-wadahnya. Jadi ini hanya kisaran kurang lebih 8 bulan loh Pak Iskandar akhirnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa seperti saat ini. Tapi walaupun sebenarnya pada awalnya mungkin menghadapi berbagai macam kendala ataupun juga kesulitan ya Ibu ya, tetapi kalau ada kemauan kenapa tidak? Dan sejauh ini otomatis sanitasi sudah tercipta dengan baik ya Ibu ya, sanitasi yang baik ataupun lingkungan yang bersih sudah tercipta dengan baik sampai saat ini, sampai sejauh ini? Iya, kami contohkan juga di pilar 4 itu masalah sampah, karena ya terus terang bahwa di wilayah kami itu yang pilar 4 ini adalah merupakan masalah besar mungkin ya di mana-mana ini masalah sampah. Ya bisa saja kita lihat di sepanjang jalan Poros Lembo itu sampah berserakan di mana-mana ya, di mana-mana. Yang jadi masalah besar di sana ya karena ada 3 kelurahan yang buang sampahnya di sana. Sebenarnya untuk Kelurahan Lembo ya kontainernya ya sudah disimpan cukup ya, sudah memadai. Tapi karena adanya 2 kelurahan tambahan dari kelurahan lain, jadi over. Jadi ya di sini kami juga karena di sana tempat sampah itu berdekatan dengan Posyandu. Jadi ini juga karena kami juga sebagai kader Posyandu di Kelurahan Lembo, ini sangat jadi masalah besar bagi kami karena ini ya pandangan mata itu terus terang sangat sedap dan jorok, otomatis juga menimbulkan sangat menyengat ya Ibu ya. Oke. Iya. Nah, terakhir kepada Ibu Haja Sunani selaku Pokja STBM Kelurahan Lembo Kota Makassar, ada yang disampaikan kepada para pemirsa I Love Makassar di kesempatan kali ini, silahkan. Mengajak kepada mereka untuk setidaknya lebih sadar dan lebih mengetahui betapa pentingnya sanitasi lingkungan. Silahkan Ibu. Ya, saya kira masalah prioritas masalah STBM itu sangat penting sekali. Marilah kita bersama-sama karena sanitasi total berbasis masyarakat ini sangat penting mungkin untuk dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya masalah kesehatan itu kita sendiri sangat penting barangkali. Semoga ilmu yang Ibu telah dapatkan selama ini bisa dibagi-bagi ya kepada kelurahan-kelurahan lain. Semoga tentunya Kelurahan Lembo ini bisa menjadi contoh yang sangat baik sekali kepada kelurahan yang lain. Terakhir kepada Bapak Andi Iskandar Harun selaku Distrik Team Leader High Five Kota Makassar, silahkan Pak. Iya, saya hanya berpesan karena mungkin juga kondisi di mana-mana juga lagi musim hujan ya. Jadi musim hujan begini kita jangan mikirin bagaimana mengevakuasi orang, tapi harusnya berpikir survive lah ya, bisa bertahan di kondisi-kondisi alam seperti apapun. Nah, kalau masyarakat kita membiasakan hidup dengan 5 pilar STBM yang teratasi dengan baik ya, stop buang air besar, selalu membiasakan cuci tangan pakai sabun, kemudian mengelola air minum dan makanan rumah tangga, sampah dikelola dengan baik dan air limbah rumah tangga dikelola juga dengan baik. Saya yakin dari satu rumah tangga ke rumah tangga lain yang lakukan itu akan membuat Makassar bisa mengirit 58 miliar setiap tahun untuk pengeluaran
sanitasi. Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatannya telah hadir bersama kami di studio I Love Makassar. Jadi setidaknya jagalah kebersihan, setidaknya diawali dari diri kita sendiri. Dan pemirsa I Love Makassar, pastikan Anda tetap bersama kami karena I Love Makassar masih akan kembali sesaat lagi seusai jeda pariwara berikut ini.